Yang Mama tahu hari kesehatan mental itu tanggal berapa, Mama? Tanggal Saya tidak tahu. Setengah masuk sekolah. Kita tiap hari di pasar ini. Oke. Yang kakak tahu hari kesehatan mental itu terjadi pada tanggal berapa? Oke. Kesehatan mental sendiri itu apa, Bapak? Artinya yang perlu dihilangkan adalah bagaimana watak atau juga bagaimana tingkah laku mental menjadi seorang kecuali remaja atau orang tua yang baik, karena dari mental itu bisa itu mencerminkan seorang itu bisa berhati berbudi baik dan juga bisa berperilaku yang baik dari mental. Kesehatan mental itu kesehatan yang sempurna secara fisik. Hari Kesehatan Mental diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Kesehatan mental itu sendiri merupakan keadaan jiwa atau keadaan mental yang sehat. Dalam hal ini berarti jiwa yang tidak sedang mengalami goncangan atau mental yang berada dalam kondisi yang stabil. Tidak ada gangguan yang akan mempengaruhi baik secara psikologis maupun secara fisik dari seseorang. Masalah-masalah kesehatan mental itu contohnya seperti seseorang yang mengalami kecemasan yang berlebihan, lama-kelamaan akan mempengaruhi atau akan mengganggu kesehatan mental seseorang. Kemudian stres yang berkepanjangan juga ini akan mempengaruhi mental seseorang. Dan satu lagi, selalu bernegatif thinking. Jadi setiap masalah dilihat sebagai hal-hal yang negatif atau menyelesaikan masalah dilihat dari sisi negatif, ini akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Sangat penting ya kita menjaga kesehatan mental, sebab di dalam mental yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat, dan jiwa yang sehat ini pun akan mempengaruhi keadaan fisik yang sehat. Jadi jangan melihat bahwa ketika sakit harus ke dokter, atau tidak memiliki sakit secara fisik, tidak panas, tidak flu, atau tidak ada gangguan fisik lainnya, maka seseorang itu dirasa baik-baik saja. Justru kita juga harus memelihara psikologis atau jiwa kita, di mana kita harus selalu merasa bahagia, karena di dalam jiwa yang tidak bahagia atau di dalam tubuh yang tidak bahagia akan mempengaruhi mental seseorang. Caranya adalah dengan selalu mensyukuri setiap apa yang kita dapat, atau mensyukuri setiap proses di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu selalu berpositive thinking, jadi tidak mencurigai atau tidak memandang sesuatu itu sebagai hal yang negatif. Selalu melihat dari sisi baik dari suatu peristiwa, sisi baik dari suatu kejadian, sehingga dengan demikian kita akan menjaga supaya mental kita itu tetap sehat. Karena kalau mental yang sakit itu akan mudah mempengaruhi gangguan di dalam tubuh itu sendiri. Kalau kita bicara gangguan jiwa, apa sebenarnya gangguan jiwa itu? Dari segi terminologinya atau pengertian atau definisinya. Gangguan ya tentu kita tahu. Apa itu jiwa? Jiwa itu segala sesuatu yang berhubungan dengan mentality. Lalu apa itu mentality? Mentality itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan, paling tidak ada 3 aspek penting: berpikir, kemauan, dan perasaan. Itulah mentality atau jiwa itu. Berpikir itu juga dibagi lagi. Apa itu unsur-unsur berpikir? Berpikir itu ada isi pikir, bentuk pikir, dan arus pikir. Itulah. Gangguan jiwa itu sebenarnya banyak ya. Gangguan jiwa yang paling penting itu adalah gangguan jiwa psikotik dengan gangguan jiwa neurosis. Psikotik itu dibagi 2 lagi, yaitu skizofrenia dan juga depresi. Skizofrenia dan depresi ini
dua keadaan, dua kondisi yang berbeda, bertolak belakang gitu ya. Jadi biasanya dokter kalau memberikan penanganan obat psikotropik, orang dengan gangguan jiwa skizofrenia tidak boleh diberikan obat antidepresan, dan sebaliknya orang dengan depresi jangan diberikan obat anti skizofrenia, karena dia faktor-faktor penyebabnya itu berbanding terbalik. Kalau yang skizofrenia itu sistem hormonal dia yang memfasilitasi sistem persarafan, termasuk aspek kesadaran diri, ya, rasioningnya itu. Kalau orang dengan skizofrenia itu dopaminnya meningkat, serotoninnya menurun. Sebaliknya kalau depresi itu serotoninnya meningkat, dopaminnya menurun. Nah, sehingga reaksi pun berbeda. Orang skizofrenia itu biasanya itu kita bisa lihat tuh, ada yang ngamuk, ada yang perilaku kekerasan dan sebagainya. Tapi sebaliknya orang depresi itu biasanya tatap matanya kosong, dia seperti selalu kesendirian, kesedihan yang berlebih-lebihan, ciri khas itu air mata, selalu menangis, selalu merasa tidak berdaya, putus asa, itu ciri-cirinya. Sedangkan neurosis itu biasanya lebih banyak kecemasan ya. Itulah konteks tentang gangguan jiwa. Kehidupan ini sesungguhnya agar kita tetap sehat secara holistik, maka hidup ini paling penting dalam konteks jiwa itu adalah mempunyai relasi sosial yang dikenal sebagai social support. Kita hidup ini butuh sistem pendukung sosial. Nah, jadi marilah kita beradaptasilah dengan sistem pendukung sosial ini, baik di dalam rumah, dengan semua yang ada di dalam rumah, ya, maupun dengan tetangga, dengan rekan-rekan kolega-kolega kita, sesuai dengan background kita masing-masing, dan juga masyarakat. Itulah orang berhasil dalam kesehatan jiwa dalam hidup ini, ya, karena kita makhluk sosial yang harus saling support. Hari Kesehatan Mental Sedunia atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia kita rayakan pada tanggal 10 Oktober. Pertama kali dirayakan pada tanggal 10 Oktober 1992, dicetuskan oleh Sekjen Organisasi Jiwa Sedunia, itu Hubert Hunter. Hubert Hunter merayakannya karena prihatin terhadap pelayanan kesehatan jiwa di dunia. Secara resminya kita menggunakan tema itu pada tanggal 10 Oktober 1994. Definisi kesehatan jiwa adalah orang yang sehat jiwanya, mampu untuk merasa sehat, bahagia, mampu untuk menghadapi tantangan hidup, mampu untuk dapat menerima orang lain, mampu untuk membawa dirinya terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain, dan tidak sakit secara jiwanya. Orang yang sakit jiwanya atau sakit mentalnya adalah orang yang mengalami suatu daya, adalah ketidakmampuan atau ketidakbiasaan yang diakibatkan oleh penyakit jiwa itu. Ketidakmampuan itu apa? Kita sebut sebagai daya sosial. Daya sosial itu kita bagi antara distress dan disability. Distress itu artinya penderitaan, mampu menjalankan tetapi tidak selesai atau tidak tuntas karena ada penderitaan, ada yang dirasakan. Misalnya saya putus sama pacar, terus saya masih bersekolah, tapi saya tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah secara baik. Itu kita sebut distress. Kita sebut juga ada namanya disability. Disability itu artinya tidak bisa ini benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu. Misalnya saya putus sama pacar, kemudian saya mengurung diri, tidak makan, tidak tidur, hanya berdiam diri, tidak mandi. Nah, itu kita sebut disability. Jadi adanya distress dan disability itu kita sebut inilah namanya gangguan kejiwaan. Kita nilai gangguan kejiwaan itu dengan reality ability test. Reality ability test itu kita nilai ada 3 aspek di situ, yaitu awareness, judgment, sama insight. Awareness itu kepekaan. Kepekaan itu misalnya kalau orang dengan gangguan jiwa, orang dengan gangguan mental tidak peka terhadap kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang kecelakaan, kalau orang dengan gangguan mental dia tidak akan menolong, dia akan jalan terus. Itu namanya awareness, tidak ada kepekaan. Judgment itu artinya kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah tidak punya kemampuan itu, ya bisa kita gangguan jiwa atau gangguan mental. Atau kita
sebut dengan insight. Insight itu adalah kemampuan untuk menilai diri sendiri. Saya sakit, benar saya sakit, atau saya benar saya tidak sakit. Itu namanya insight. Kita harus bersinergis terhadap kerja antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, terus keluarga, dan juga akan preventif terhadap bunuh diri, terhadap orang dengan gangguan kejiwaan itu harus segera melapor ke dokter, puskesmas. Karena kita di dokter, puskesmas di Maumere terutama itu sudah terlatih atau terpapar dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gangguan kejiwaan. Saya mengatakan ada pusat rehabilitasi atau pusat seperti rumah sakit jiwa yang akan ada di Maumere, sehingga besok-besoknya kita tidak akan dihadapi oleh masalah kesehatan jiwa. Karena yang sekarang kita hadapi adalah masalah stigma dari masyarakat terhadap orang dengan gangguan kejiwaan dan juga pelayanan yang buruk terhadap kesehatan jiwa. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita akan